Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Januari 2024. Pesta Pembaptisan Tuhan. Saudara, jangan lupa saudara. Di pagi yang cerah ini kita mau minta syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan jangan lupa pula berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dampak dari baptisan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Markus 1 ayat 7 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pembaptisan bagi Tuhan ini saudara sangat berarti sebagai awal dari pelayanannya di depan umum. Dari pembaptisan Tuhan Yesus ini saudara dapat kita lihat sikap kerendahan hati Yesus yang mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ini saudara menunjukkan solidaritas persaudaraannya kepada manusia. Nah, pertanyaannya saudara, untuk apa Yesus dibaptis? Bukankah dia adalah Tuhan? Ya, Yesus sungguh-sungguh 100% Tuhan dan 100% pula manusia saudara. Dengan baptisan dirinya ini saudara mau memberikan penegasan tentang kebenaran pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan itu saudara juga Yesus menyucikan air sebagai sarana pembersihan diri untuk menerima baptisan Roh Kudus untuk keselamatan kekal. Dalam baptisan Yesus merupakan tanda awal dari dirinya melayani depan umum. Dan dalam baptisan Tuhan Yesus juga saudara, saatnya Allah Bapa memproklamirkan akan status Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Markus 1 ayat 11. Di sini saudara Allah memproklamirkan Yesus sebagai anaknya saudara. Dan saat itulah mulanya Yesus melayani. Saat itulah jati diri Yesus terungkap sebagai anak Allah sekaligus hamba yang menderita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, peristiwa hari ini juga saudara mengundang kita semua untuk membaharui iman kita yang telah memberi diri kita dibaptis oleh Yesus. Untuk mengakui tanpa keraguan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Saya ulang saudara, di dalam perayaan hari ini saudara, kita semua diundang untuk memperbarui iman kita yang telah memberi diri kita dibaptis oleh Yesus, untuk mengakui tanpa keraguan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, saudaraku, perenungan pagi ini dalam perayaan pesta pembaptisan Tuhan mau mengingatkan kepada kita sekalian makna baptisan yang telah kita terima saudara. Dengan baptisan kita telah dibebaskan oleh dosa. Kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita digabungkan dengan gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh materai yang tak terhapuskan. Dengan baptisan saudara kita disatukan dengan Kristus sebagai anak Allah. Dan Kristus yang adalah Immanuel tinggal tetap di dalam kita saudara. Dan dengan baptisan saudara berarti kita diselamatkan saudara. Maka harus kita tinggalkan kehidupan duniawi yang lalu saudara. Kita mau bertobat dengan pertobatan sejati dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan baptisan pula saudara kita mau menjadi pengikut Kristus dan mau hidup serupa Kristus. Kita mau hidup dalam kasih dan mengikuti jalan hidup dan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri saudara. Pertanyaannya saudara,
Apa makna dan pesan akan baptisan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saudara, kita harus percaya dalam pengharapan besar kepada Kristus Tuhan. Seperti yang telah dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa Allah akan menjamin hidup kita, hidup yang berkelimpahan. Allah mengasihi kita dan rancangannya selalu indah untuk setiap dari kita, orang-orang percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, kita harus percaya seperti yang dikatakan oleh surat pertama Rasul Yohanes dalam bacaan kedua hari ini, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun ke bumi sebagai tanda kasih Allah untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa. Dan yang ketiga, saudara, kita harus percaya seperti yang dikisahkan oleh penginjil Markus di dalam Injil hari ini, bahwa Yesus adalah anak kecintaan Allah yang menjamin hidup kita dan mengguncang kita untuk hidup di dalam kasih. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dengan baptisan Tuhan kita dapat merefleksikan diri kita, saudara. Yang pertama, dampak apa yang sudah dihasilkan dalam baptisan kita ini, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana dengan perutusan yang telah Yesus berikan kepada kita? Adakah buah-buah dari perutusan itu, saudara? Yang ketiga, saudara, dengan baptisan, saudara, kita telah menerima anugerah Roh Kudus yang turun atas kita. Apakah kita telah menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Semoga berkat bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan menjadi anak-anak Allah yang berkualitas, saudara, menghasilkan dampak yang positif dalam diri kita, juga berdampak kepada orang lain, serta menghasilkan buah-buah roh sehingga menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.